Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ternak Update. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang cara beternak puyuh. Khususnya saya sarankan buat pemula. Jadi buat peternak puyuh pemula, kalau ingin beternak puyuh itu harus disiapkan dulu hal-hal yang perlu disiapkan. Apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memulai bisnis ternak puyuh itu sendiri. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, di sini saya sedikit ada tips dan triknya sendiri bagaimana cara beternak puyuh yang benar. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ternak puyuh sekarang itu banyak digemari oleh masyarakat, khususnya di daerah perdesaan seperti ini. Karena apa? Selain tempatnya yang ideal, di perdesaan tempatnya itu ideal dan strategis untuk memulai usaha ternak puyuh. Jadi ternak puyuh itu juga memerlukan tempat yang ideal. Tujuannya apa? Kalau di perdesaan itu cuacanya tidak terlalu panas dan tidak terlalu bising ya, seperti di daerah perkotaan atau yang lainnya, di pinggir jalan atau yang lain sebagainya itu kan pasti rame. Jadi itu berpengaruh kepada ternak puyuh teman-teman. Dan untuk sekarang ini peternak puyuh banyak digemari karena akan permintaan telur puyuh itu sendiri. Jadi selain telur puyuhnya yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi atau dibikin makanan, juga untuk puyuhnya nantinya ketika sudah tidak bertelur bisa teman-teman manfaatkan untuk jadikan pedaging atau dipotong ya teman-teman, untuk dikonsumsi juga. Dan itu pun juga bisa dijual secara serentak nantinya kalau usaha ternak puyuh teman-teman itu sudah tidak bertelur. Jadi keuntungannya itu teman-teman bisa memanfaatkan dari hasil penjualan puyuhnya untuk membeli bibit lagi. Itu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Hal-hal yang pertama yang perlu teman-teman siapkan untuk beternak puyuh yaitu bibit. Jadi teman-teman harus membeli bibit dari peternak yang sudah terpercaya. Belilah bibit dari peternak yang sudah terpercaya, karena tujuannya nantinya supaya bibit yang teman-teman pelihara itu bisa menghasilkan puyuh yang bagus, atau produksinya nantinya ketika teman-teman pelihara itu hasilnya bagus ya teman-teman. Jadi bibit itu adalah faktor yang utama. Untuk yang kedua yaitu adalah pakan. Untuk pakan sendiri itu juga perlu diperhatikan. Untuk pakan starter atau pakan pembesaran itu gunakan pakan yang terbaik. Tujuannya supaya nantinya ketika pakannya itu dikasihkan ke puyuh teman-teman itu bisa mencapai berat badan ideal yang dibutuhkan oleh puyuh. Di usia puyuh 0 hari sampai usia 20 hari itu juga harus menggunakan pakan yang halus dulu ya teman-teman, harus ditumbuk kalau bisa, karena puyuh yang masih kecil itu tidak bisa memakan pakan yang masih utuh atau pakan pabrikan. Jadi pakannya itu harus ditumbuk atau dihaluskan terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa langsung menggunakan pakan apa adanya dari pakan pabrikan. Ketika sudah usia 20 hari itu sudah bisa makan yang pakan langsung dari pabrikan. Jadi gunakanlah pakan starter itu. Kalau saya sendiri itu menggunakannya sampai puyuh mulai bertelur kalau pakan starter itu. Jadi untuk pakan starter itu bisa digunakan untuk usia 0 sampai 40 hari atau mulai bertelur. Itu adalah cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga yaitu
pemberian vaksinasi dan juga obat. Dari awal puyuh mulai menetas itu sudah langsung diberikan vaksinasi ya teman-teman, untuk menjaga kesehatan puyuh supaya tidak mudah terserang penyakit atau sakit. Itu untuk usia baru menetas itu seharusnya sudah dikasih vaksin. Untuk selanjutnya mungkin bisa diberikan selama 3 bulan sekali. Kalau vaksinnya sendiri itu bisa menggunakan vaksin ND. Kalau saya menggunakan vaksin ND ya, Medivac ya teman-teman, Medivaclon, itu saya berikan selama 3 bulan sekali. Untuk obat-obatan itu juga bisa diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan untuk puyuh masih kecil di usia 0 sampai 20 hari itu kan untuk kebutuhan obat-obatnya masih jarang ya teman-teman, hanya butuh vitamin dan asupan nutrisi yang lain saja. Jika kalau puyuh sudah menginjak usia bertelur itu untuk pemberian obatnya juga ada tambahan-tambahan yang lain selain untuk vitamin dan juga antibiotik ataupun probiotik yang lain, juga perlu obat-obatan untuk menjaga supaya produksinya nantinya ketika teman-teman pelihara itu tetap bagus. Jadi semakin besar semakin banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh puyuh, itu semakin banyak. Itu yang ketiga ya teman-teman, yaitu vaksinasi dan juga obat-obatan. Dan untuk yang keempat itu adalah kandang. Untuk kandang box sendiri itu sebaiknya dibuat secara bertingkat seperti ini. Ini tingkat 5. Tujuannya adalah untuk menghemat lahan atau kandang utama. Untuk kandang utama sendiri nih punya saya ini berukuran 3x7 dan ini bisa memuat hampir 2000 puyuh ya teman-teman, hampir 2000 puyuh ya. Caranya adalah dibuat susunan tingkat 5 seperti ini untuk menghemat ukuran kandangnya. Dan untuk ukuran kandangnya ini yang ideal besok saya videokan untuk ukuran idealnya untuk kapasitas 30 ekor. Ini satu kotaknya isinya adalah 30 ekor. Jadi itu saja ya teman-teman, hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan untuk beternak puyuh. Yang pertama adalah bibit, yang kedua adalah pakan, yang ketiga adalah pemberian vaksinasi dan obat-obatan, dan juga yang terakhir adalah pembuatan kandangnya juga perlu diperhatikan. Dan yang paling penting yaitu adalah segi dari perawatan. Besok saya videokan lagi untuk selanjutnya cara merawat puyuh yang baik dan benar. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.